الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sebelum kita memulai kajian menjelang berbuka puasa pada sore hari ini, terlebih dahulu kita awali dengan membaca tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 26 Oktober 2020. Bulan Rabiul Awal adalah bulan Maulid, bulan dilahirkannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah dilahirkan pada tahun Gajah atau tahun 571 Masehi. Kalau sekarang sudah tahun 2020, berarti sudah 1450 tahun yang lalu. 1450 tahun yang lalu. Jarak antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teramat begitu jauh. Akan tetapi kita bisa mengenal Rasulullah, kita bisa meneladani kepribadian beliau, di antaranya adalah melalui beberapa sirah kepribadian, termasuk juga hadis-hadis yang banyak sekali diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana yang kita kaji sore hari ini, kitab Syama'ilul Muhammadiyah yang membahas secara komprehensif terkait dengan seluk-beluk kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai masa kecil Rasulullah hingga wafatnya beliau. Sore hari ini kita lanjutkan pada bab yang ke-43, bab yang menjelaskan tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk bagaimana Rasulullah. Sore hari ini kita memasuki hadis ke-294. Kitab Syama'ilul Muhammadiyah yang dikarang oleh Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah. Haddatsana Muhammad bin Bashar sana Abdurrahman bin Mahdi sana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamah qala Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Kata Alqamah, aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Salah seorang sahabat Nabi, Alqamah, pernah bertanya kepada Aisyah. Apa yang ditanyakan? Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu minal ayyami syai'an, mengkhususkan hari-hari tertentu untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu? Jadi apakah Nabi, tanya Alqamah kepada Aisyah, istri Nabi yang masih hidup, apakah ada hari-hari tertentu yang dikhususkan oleh Nabi untuk melakukan suatu ibadah pada hari itu? Qalat, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana amaluhu dimatan, amal ibadahnya Nabi, ibadahnya Rasulullah itu dimah, continue, terus menerus, tidak terpatok pada waktu atau hari-hari tertentu. Jadi Nabi itu kalau punya amalan continue, walaupun kecil, sedikit, mungkin sederhana, tetapi dilakukan oleh Rasulullah secara terus menerus. Wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiqu. Wa ayyukum, dan apakah di antara kalian yutiqu, mampu, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiqu, mengerjakan apa yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah? Tentu enggak mampu. Jawabannya tentu tidak sanggup. Belum ada satupun umat Nabi yang mampu menyamai ibadahnya Nabi. Jangankan menyamai,
Jangankan lebih baik, menyamai saja tidak ada yang mampu. Ada nggak di antara kita yang mampu beribadah seperti ibadahnya Nabi? Nggak ada. Yang lebih sedikit banyak, tapi kalau lebih baik nggak ada. Apalagi merasa lebih hebat daripada Nabi, nggak ada. Seringan-ringannya ibadah Nabi bagi kita sangat berat, karena ada ibadah-ibadah yang memang hanya dikhususkan untuk Nabi. Contoh sholat malam. Sholat malam itu bagi kita sunnah, sementara bagi Nabi wajib. Maka nggak ada ceritanya Nabi tidak sholat malam. Bagi beliau sholat malam itu hukumnya wajib. Nanti akan kita baca hadis yang terakhir dari bab ini tentang bagaimana sholat malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang umat pun yang bisa menyamai ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban kita hanya meniru, meneladani, tidak harus sama persis. Kalau sama persis nggak akan sanggup kita, nggak akan sanggup. Dalam hadis yang lain dikisahkan ada 3 orang yang pada saat itu datang ke kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertiga bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana ibadahnya Nabi. Setelah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana ibadahnya Nabi di rumah, lalu salah seorang di antara 3 orang tamu ini kemudian bersumpah, ternyata kita tidak ada apa-apanya dengan ibadahnya Nabi. Nabi yang sudah dijamin masuk surga saja masih seperti itu ibadahnya, sementara kita yang tidak jelas nanti masuk surga atau tidak, ibadahnya masih asal-asalan, kata mereka. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, kalau begitu mulai malam ini aku tidak akan tidur selama-lamanya. Waktu malam akan aku habiskan, tidak akan menikah selama-lamanya. Wah, kasihan ini. Akan aku habiskan waktu mudaku untuk beribadah. Jadi dalam bayangan orang yang ketiga ini, menikah itu menghambat ibadah, menikah itu menghambat dakwah. Akhirnya dia bersumpah tidak akan menikah, membujang selama-lamanya biar ibadahnya maksimal, kata dia. Ternyata tidak lama setelah itu Nabi datang. Bukannya Nabi senang mengetahui ada 3 di antara sahabat beliau yang memiliki ghirrah, semangat beribadah yang seperti itu. Bukannya Nabi senang, apalagi diapresiasi oleh Nabi, enggak. Justru Nabi mengatakan, apakah kalian tadi yang mengatakan demikian? Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian daripada kalian. Sementara aku tidur, aku juga sholat malam, aku puasa, aku juga makan, bahkan aku menikah, kata Nabi. Nah, hadis ujung dari hadis ini yang paling terkenal apa? An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Antum hafalnya yang itu tok. Nikah itu sunnahku, dan barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku. Ini cerita hadisnya panjang seperti tadi. Maka kata Aisyah, kalian tidak akan sanggup menyamai ibadahnya Nabi, apalagi lebih dari Nabi. Tidak ada yang sanggup ibadah seperti Nabi. Kewajiban kita berusaha meniru Nabi, tapi tidak harus seperti Nabi, karena makom kita beda dengan makomnya Nabi. Haddatsana Harun bin Ishaq, telah menceritakan kepada kami Harun bin Ishaq, ana Abdah, telah menceritakan kepada kami Abdah, an Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari ayahnya Hisham bin Urwah, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, ini cerita Aisyah, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah masuk. Dakhala itu arti sebenarnya telah masuk, tapi juga bisa bermakna mendatangi, mengunjungi. Alayya, atasku, ke rumahku, kepadaku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah pernah mendatangi rumahku. Wa indi imra'atun, dan pada waktu itu aku bersama seorang perempuan. Di sisiku ada seorang perempuan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hadhihi?" Siapa dia? Siapa dia perempuan? Bukan man hiya, man hadhihi, siapa dia? Qultu, aku menjawab, fulanah, seorang perempuan, si fulan, la tanamul laila, yang tidak pernah tidur malam. Padahal bukan santri loh. Antum santri turu. Ini seorang perempuan di masa Nabi yang tidak pernah tidur di waktu malam. La tanam laila, la tanamul lail. Perempuan ini, kata Aisyah, wahai Nabi, perempuan ini tidak pernah tidur malam loh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syukran. Apa jawab Nabi? Alaikum minal a'mal, alaikum, hendaknya kalian, minal a'mali, dari beberapa amal atau mengerjakan beberapa amal, ma tutiquna, dari apa yang kalian mampu, yang kalian sanggup. Beramalah sesuai dengan kemampuan kalian, kata Nabi. Jangan lebay, jangan terlalu memforsir diri. Salat malam itu bagus, tapi kalau tidak tidur malam, salat malam semalam suntuk, nggak bagus. Karena mata punya hak, tubuh punya hak yang harus diistirahatkan. Fawallahi, demi Allah, la yamalullahu, Allah tidak pernah bosan, Allah tidak pernah jenuh memberi pahala kepada kalian. Allah tidak akan pernah bosan memberikan ganjaran kepada kita, hatta tamallu, sehingga kalian sendiri yang bosan. Ketika di Mahat semangat ngapal Quran, 24 jam pegang Quran. Begitu liburan semester pulang sampai rumah pegang HP 24 jam. Bosan ngaji. Ada enggak yang seperti itu? Maka kata Nabi, sederhanakan ibadah kalian. Jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak akan pernah bosan sehingga diri kalian yang jenuh, bosan itu sendiri. Wa kana ahabbu dzalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan adalah amalan yang paling dicintai oleh Nabi, alladzi yadumu alaihi sahibuhu, yaitu amalan yang dikerjakan secara terus-menerus, secara kontinu oleh orang yang mengerjakannya. Amalan yang paling baik adalah amalan yang dikerjakan secara kontinu. Wa anil A'mash, dari A'mash, an Abi Salih, dari Abi Salih, qala, beliau mengatakan, sa'altu Aisyah wa Umma Salamah, aku pernah bertanya kepada Aisyah dan Ummu Salamah, keduanya istri Nabi. Ayul amali, amal apakah kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalata, maka keduanya menjawab, Ummu Salamah dan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha menjawab, madima alaihi wa in qalla, amalan yang paling dicintai Nabi adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun hanya sedikit. Yang terakhir, haddatsana Muhammad bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail, sana Abdullah bin Salih, sani Muawiyah bin Salih, an Amr bin Qais, annahu sami'a Asim, Amr bin Qais pernah mendengar Asim bin Humaid, qala, beliau mengatakan, sami'tu Auf bin Malik, aku pernah mendengar Auf bin Malik, yaqulu, beliau mengatakan, Auf bin Malik, salah seorang sahabat Nabi, saksi sejarah yang pernah salat malam bersama Rasulullah. Kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lailatan, aku, kata Auf bin Malik, pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Fastaka, maka Nabi bersiwak, gosok gigi. Jadi sunnah ketika antum bangun malam sebelum sholat, gosok gigi. Kata Nabi, laula an asyqa ala ummati
la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli salatin. Andai aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku wajibkan mereka untuk senantiasa bersiwak setiap hendak melaksanakan sholat. Tapi enggak wajib. Kasihan Nabi kalau diwajibkan, berat bagi umatnya. Setelah Nabi bersiwak, thumma tawaddu'a, kemudian Nabi berwudu. Setelah berwudu, thumma qama, kemudian Rasulullah berdiri. Maksudnya berdiri itu yusalli, untuk melaksanakan sholat. Faqumtu ma'ahu, maka aku pun berdiri bersama dengan Nabi. Auf bin Malik melihat Nabi sholat, lalu beliau ikut sholat bersama Nabi. Fabada'a fastaftahal Baqarah, beliau memulai rakaat pertama setelah membaca iftitah, membaca suratul Fatihah, dilanjutkan membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berapa ayat? 286 ayat. Al-Baqarah bukan hanya 5 ayat, bukan hanya 1 juz, 286 ayat dibaca Nabi. Bukan hanya, apalagi 1 halaman. Nabi memulai rakaat pertama, beliau baca surat Al-Baqarah. Fala yamurru bi ayati rahmatin, beliau tidak melewati surat ayat-ayat yang membicarakan tentang rahmat, illa waqafa, kecuali beliau berhenti, fasa'ala, lalu beliau berdoa. Jadi enggak langsung, apalagi cepet-cepetan. Nabi membacanya pelan sampai ayat tentang rahmat, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 200 berapa Hanafi? Antum baca tiap hari Rabbana atina fid dunya hasanah. 200 berapa? 200? Hah? Kan aksaru du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang paling banyak dibaca Nabi itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 200 berapa? 201. Surat Al-Baqarah. Beliau berhenti, fasa'ala, berdoa, memohon kepada Allah. Wala yamurru bi ayati adzabin, dan beliau tidak melewati ayat tentang azab, illa waqafa, kecuali beliau juga berhenti, fata'awwadza, untuk memohon perlindungan. Tsumma raka'a, kemudian beliau rukuk. Famakatha raki'an biqadri qiyamihi, lamanya Nabi rukuk itu selama Nabi berdiri. Baca Al-Baqarah 286 ayat, kurang lebih 2 juz setengah, 3 juz separuh itu. Juz 3 separuh kan? Berapa jam? Anggap 2,5 jam. Tsumma raka'a famakatha raki'an biqadri qiyamihi, lalu beliau rukuk. Panjang rukuknya sama dengan beliau berdiri. Wa yaqulu fi ruku'ihi, dan beliau membaca di dalam rukuknya, Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Itu yang dibaca Nabi. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Dibaca sebanyak-banyaknya, setara dengan beliau berdiri. Tsumma sajada biqadri ruku'ihi. Setelah rukuk, i'tidal, sujud. Lama sujudnya sama seperti rukuknya, sepanjang itu. Wa yaqulu fi sujudihi, dan beliau berdoa di dalam sujudnya sama dengan doa dalam rukuk. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamah. Tsumma qara'a Ala Imran. Pada rakaat kedua beliau membaca surat Ali Imran setelah Al-Fatihah. Berapa ayat Ali Imran? 200 ayat. Thumma suratan yaf'alu misla dzalik. Kemudian pada rakaat berikutnya surat-surat yang dibaca sama sebagaimana Al-Baqarah dan Ali Imran. Tidak ada yang menyamai Al-Baqarah dan Ali Imran kecuali An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf. Itu salatnya Nabi. Ada yang sanggup?
sudah bendera putih. Paling tidak seumur-umur coba seperti yang dilakukan Nabi. Baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, lanjutkan An-Nisa sampai Al-Maidah kalau mampu. Maka hanya Nabi yang bisa mengerjakan amalan-amalan yang bagi kita sangat berat. Dan ternyata menjadi seorang Nabi itu tidak gampang. Menjadi seorang Nabi itu berat. Maka tidak semua orang sanggup melakukannya. Mudah-mudahan kita di antara umat Nabi yang bisa meneladani sebagaimana Rasulullah SAW beribadah, dan kita pun kelak akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Nabi di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama dengan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'a. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مقبلا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا تقبل صيامنا وتقبل كل أعمالنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.